Halo semuanya, saya Valdiana Tusrilia Indradi dari KKN 47 Universitas Mula Warman sebagai kelompok 3 nasional. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan ekoenzim. Video ini sebagai lanjutan dari video yang sebelumnya. Selamat menonton! Pertama-tama, ekoenzim itu apa sih? Ekoenzim merupakan enzim yang ramah lingkungan berupa cairan dan didapatkan dari hasil fermentasi. Fermentasi yang dilakukan diambil dari sisa buah atau sayur dengan penambahan gula dan juga air. Fermentasi dilakukan selama 3 bulan dengan hasil cairan ekoenzim yang berwarna coklat keruh dan berbau masam. Perbandingan bahan baku pembuatan ekoenzim. Jadi perbandingannya itu untuk air, gula, dan sampah organik masing-masing itu 10:3 dan banding 1. Nah, pada video sebelumnya saya menggunakan 500 ml air, 150 gram gula, dan 50 gram sampah organik. Ingat ya, perbandingannya 10:3 dan banding 1. Nah, kandungan ekoenzim itu sendiri apa sih? Pertama, ada asam asetat. Asam asetat berfungsi sebagai senyawa yang memberikan aroma pada ekoenzim sehingga aromanya lebih berbau asam. Selain itu, asam asetat juga berfungsi sebagai desinfektan. Kedua adalah gas O3 dan CO3. Gas O3 disebut sebagai ozon, yaitu berupa gas hasil dari proses fermentasi. Sehingga terbentuknya gas pada wadah harus dibuka sesekali agar tidak menimbulkan kebusukan. Ketiga, berupa enzim itu sendiri. Ekoenzim dapat mengandung enzim lipase, amilase, dan juga enzim tripsin. Yang keempat adalah alkohol. Yang kita tahu, alkohol itu sebagai salah satu kandungan yang ada di dalam pembersih. Sehingga alkohol di sini berfungsi sebagai zat untuk sterilisasi. Pemanfaatan ekoenzim. Jadi dari literatur yang telah saya baca, saya rangkum manfaat ekoenzim menjadi 10 macam, yaitu pertama sebagai desinfektan, pembersih pakaian, sebagai pupuk atau fertilizer, pembersih dapur untuk membersihkan kompor maupun wastafel, pembersih alat makan seperti piring, gelas, dan sendok, pembersih lantai, air purify di AC, anti-fungi, penghilang bau, dan ekoenzim sendiri juga bermanfaat sebagai penyegar udara. Nah, di sini ada bonus untuk formulasi pemanfaatan ekoenzim. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa pemanfaatan ekoenzim telah saya rangkum menjadi 9, yaitu pertama, untuk desinfektan dapat dibuat dengan perbandingan larutan ekoenzim dan air masing-masing 1:500. Untuk pembersih pakaian biasanya terkonsentrasi dan tanpa menggunakan air. Untuk pupuk biasanya digunakan dalam bentuk spray dengan perbandingan 1:1000. Untuk perbandingan pembersih dapur dan anti-fungi dapat digunakan perbandingan 1:10 sampai dengan 1:50. Dapat disesuaikan. Selanjutnya, untuk pembersih makan dapat digunakan perbandingan 1:10, pembersih lantai 1:1000, air purify di AC berupa spray dengan perbandingan 1:200 hingga 1:500, untuk penyegar udara 1:200, dan untuk penghilang bau pada baju berupa spray dengan perbandingan 1:500 hingga 1:1000. Ini referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Video ini juga saya upload pada akun Instagram KKN 47 Unmul Nasional 3 dan akun YouTube saya sendiri Valdiana Tusrilia Indradi. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.